akan ke Hermon pagi ini dari Tiberias. Biasanya hari Sabtu ini banyak orang yang akan pergi ke Hermon karena ada full snow di sana. Keberangkatan kita ini ke sana untuk menyatukan hati, karena siapa yang hidup rukun, Tuhan akan perintahkan berkat. Kita ada di Hermon, naik ke atas pakai cable car. Mungkin hanya 10-15 menit kita sampai di top dan berdoa di sana 30 menit dan kita going down. Ini menarik karena dalam Mazmur 133 dari Gunung Hermon berkat diturunkan kalau engkau hidup rukun ke bukit-bukit Sion, maka menjadi relate dengan Mazmur 128. Mazmur 128 dibilang di situ bahwa laki-laki yang takut Tuhan, istrimu seperti pohon anggur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Dan engkau akan melihat kebahagiaan dari Sion menuju Yerusalem. Jadi artinya orang yang rukun, yang perkataannya lembut, itu akan menghasilkan berkat yang turun dari Hermon ke bukit Sion dan menuju ke Yerusalem. Artinya ada aja pintu berkat yang Tuhan berikan. Dan kita akan lihat ke atas. Saya harap sampai di atas. Ya, kita lihat ini biasa berhenti, cuaca lagi kurang bagus, agak sedikit turbulence tadi. Sehingga kita tahu dia turbulence, kita pun juga turbulence. Karena begitu dingin, tapi kita punya kehangatan di dalam Tuhan. God bless. Oke, ini kita masuk di kota Kapernaum bersama dengan grup. Kota yang begitu banyak mukjizat terjadi, tapi unik ya, kota ini justru dikutuk dalam Matius pasal 11 ayat 21-23. Nah, keunikan ini menjadi satu pembelajaran. Sebenarnya mukjizat iya, tapi yang paling penting ketaatan adalah yang paling utama. Ini peristiwa di tempat ini luar biasa sekali. Dan Petrus dikasih kunci kerajaan surga, itu patungnya ada di sana. Sebagai sebuah lambangnya. Apa artinya makna buat kita nih yang hadir di tempat ini? Kita masih punya keyakinan sampai hari ini mukjizat terjadi. Amin. Kita tidak sakit, saudara kita sakit. Maka kalau kita punya iman, saudara kita disembuhkan. Amin. Anak Jairus, ya, itu dia perwiranya di sini, dia yakin anaknya sembuh. Satu. Yang kedua, orang yang sakit itu punya iman yang sama. Dia pakai uang segala sesuatu tidak bisa menyembuhkan dia. Tapi ketika dia melakukan itu, maka kuasa Tuhan dipaksa keluar dari dia. Perempuan mengalami 12 tahun pendarahan. Itu berarti di tempat ini peristiwa-peristiwa besar akan terjadi melalui dia. Yang paling penting terakhir dari ending itu harus taat. Jadi ternyata dari semua mukjizat ini intinya cuma taat. Siapa yang taat, yang konsisten, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Angkat kedua tangannya kita yang kita berdoa. Kita ada di Takbah, yaitu mukjizat yang terjadi, kasih makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan. Orang yang bergantung pada Tuhan dalam keterbatasan dia, hidup yang akan mengalami pelipatan ganda daripada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mukjizat kita bukan 5 roti 2 ikan. Karena ada 5.000 orang. Karena ada 5.000 orang, maka ada pelipat gandaan. Kalau nggak ada 5.000 orang, hanya 10. Rotinya dipotek aja bagi 2. Bener nggak? Lo kalau ada 10 orang, gue potek bagi 2 lo. Susah amat. Karena ada 5.000, maka 5 roti 2 ikan dilipat gandakan. Lihat baik-baik ya. Little things, big impact. Jadi Tuhan tidak lihat lu punya modal besar, enggak. Tapi Tuhan lihat berapa orang yang harus lu kasih makan. Ya. Saya kasih tau ya, ternyata bukan 5 roti. Realnya bukan 5 roti. Realnya hanya 4 roti. Lihat ya. Ini mozaik nih. Ini ikan 2 ya. Rotinya 1, 2, 3, 4. Bukan 5 roti ternyata. Jadi waktu ditanya, kamu yang harus beri mereka makan. Mereka bilang, kami ada 5 roti. Tahu nggak 5 roti? Dia bilang apa? Kami ada 5 roti. 4 roti kami pegang. Tapi kamu adalah roti hidup. Yesus adalah air hidup dan roti hidup.
Jadi waktu dia datang kepadanya, ada 5 roti, 4 roti adalah secara fisik, 1 roti adalah dia sebagai roti hidup. Artinya apa? Hari ini secara fisik kita punya segitu, tapi kita punya roti hidup. Amin. Itu makanya terjadi mukjizat besar. Ya, makanya kita hari ini bergantung kepada apa yang kita miliki hilang. Bergantung sama Tuhan, miliknya kita little, dikit, tapi big impact. Ada orang punya modal besar, tapi tidak punya big impact. Tapi ada orang yang modalnya dikit, tapi punya big impact. Kenapa? Karena modal kecil, pengharapannya kepada Tuhan yang besar. Maka terjadi big impact. Nah, kita harus punya hasrat hari itu begini. Jangan fokus ke materi oriented ya. Tapi harus fokusnya kepada man oriented. Man oriented fokusnya kepada Kristus sentris. Yesus sebagai pusat. Sekarang kita ada di primacy. Primacy adalah cerita tentang Yohanes 21. Ketika Petrus menyangkal Yesus dan kemudian dia meninggalkan Yesus, dan ketika Yesus mati dan bangkit, Yesus bertemu lagi dengan Petrus di tempat ini. Ini menjadi poin penting di mana mereka dilawat oleh Tuhan. Nah, Petrus dikembalikan ke posisi 0 supaya dia sadar bahwa dia harus diproses kembali oleh Tuhan. Dan setelah itu dia mengalami satu lompatan breakthrough yang luar biasa, menjadi seorang murid yang setia. Sampai akhirnya dia mati minta disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Yang tadinya dia tidak bisa menerapkan kasih agape, akhirnya dia bisa menerapkan kasih agape. Ini penting bagi kita, bahwa yang paling penting adalah proses. Ketika proses hidup itu berjalan dengan baik, saya yakin dan percaya menghasilkan hal-hal yang memuaskan. Dari tempat ini saya mau katakan, Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. God bless. Kita ada di Sabda Berbahagia. Kita harus menjelaskan mengenai makna berbahagia bagi zaman itu. Ini secara ekonomi pada zaman itu adalah middle low. Tapi sekarang Israel Utara istrinya orang Jewish semua ini. Israel Utara ini sekarang istrinya Jewish semua. Dulu di sini ada orang-orang middle low secara ekonomi. Orang sakit kusta ditaruh di Israel Utara. Orang sakit kusta tidak boleh ada di Israel Selatan karena itu bait Allah. Yerusalem tuh besok yang kita pergi tuh darah biru. Yesus lakukan mukjizat 70% ya di putaran tadi yang kita pergi nih. Itu mukjizat semua. Sampai nanti di danau mukjizat. Semua mukjizat terjadi. Nah, secara ekonomi middle low. Secara pendidikan uneducated mereka. Di sana educated, orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang hebat tuh di sana semua tuh. Di Yerusalem. 70% Yesus lakukan mukjizat. Nah, dulu orang harus kemana-mana dari sini nih. Kan beda dong sama kita sekarang. Dulu orang mau pergi ke Yerusalem, mau berdoa di Bait Allah, harus siapin uang, transportasi, siapin dana untuk akomodasi. Segala sesuatu dia persiapan. Yesus datang ke sana. Ingat ya, Bait Allah bukan hanya di sana. Bait Allah tubuhmu. Akhirnya pola mikir mereka berubah. Terus kemudian berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang dianiaya. Kata-kata itu diperuntukkan kepada mereka yang sedang down. Di kalimat begitu. Nah, ini berkatnya hebat buat kita apa? Orang salah, orang jatuh, jangan langsung ditekan. Tapi justru harus dikasih kata-kata yang positif. Amin.
saja lakukan baptisan dan beberapa dedikasi, bersyukur, kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus berkati. God bless. Kita ada di Danau Galilea. Danau ini disebut dalam 4 nama. Yang pertama adalah Galilea, itu provinsi Galilea. Tiberias adalah kota Tiberias di dalam provinsi Galilea. Dan kemudian Kineret, karena danau ini berbentuk seperti harpa. Dan Genesaret adalah bagian di sebelah utara. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, tapi di sini banyak mukjizat. Yesus berjalan di atas air, Petrus dipanggil menjadi pelayan Tuhan dari tempat ini, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kemudian ada banyak peristiwa ketika hari kebangkitan, dan kemudian pada saat itu Petrus kembali lagi menjadi penjala ikan dan ditangkap oleh Allah atau Yesus secara khusus. Nah, ini menjadi tempat yang baik. Kita akan naik boot ini dan kita akan menikmati boot ini. Ada di Dome of the Rock, kita ada di Taman Getsemani, kita ada di Jericho.